Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui program motivasi pagi ini, saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Lewat program ini ada firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua. Di pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanah di mana Ishak menabur adalah tempat yang bukan merupakan milik Ishak sendiri. Tingkat pelipat gandaan dari hasil yang diperoleh pada zaman itu juga bervariasi, mulai dari 30, 60 sampai 100 kali lipat. Hasil 60 kali lipat adalah hasil yang sangat bagus dan biasa terjadi pada masa itu. Tetapi hasil 100 kali lipat merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Hanya beberapa tempat saja yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi yang dapat menghasilkan 100 kali lipat. Walaupun di tengah masa kelaparan, Ishak tetap menabur dan Ishak diberkatin Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita pagi hari ini, apa yang menjadi kunci keberhasilan dari Ishak sehingga dia diberkatin Tuhan luar biasa? Yang pertama adalah jangan mengandalkan segala yang duniawi. Kejadian 26 ayat yang kedua bagian pertama berkata, janganlah pergi ke Mesir. Walaupun sedang mengalami masa kelaparan, Tuhan tetap melarang Ishak pergi ke Mesir. Mesir berbicara mengenai hal-hal yang duniawi. Jangan sekali-kali kembali ke kebiasaan lama walaupun sedang berada di tengah-tengah masalah. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kunci keberhasilan Ishak adalah dia mengandalkan Tuhan, dan dia tidak mau pergi ke Mesir atau mengandalkan segala sesuatu yang duniawi yang bisa diandalkan pada masa itu. Kunci keberhasilan yang kedua dari Ishak adalah jangan lari dari masalah. Kejadian 26 ayat ketiga berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak tidak meninggalkan tanah Gerar, walaupun di tempat tersebut sedang terjadi kelaparan. Gerar berarti lingkaran. Jika kita berada dalam satu lingkaran masalah, di mana kita tidak dapat berbuat banyak lagi untuk mengatasinya, jangan tinggalkan Gerar. Jangan lari dari masalah, tetap tinggal di Gerar. Hadapi masalah tersebut bersama dengan Tuhan yang sudah memberikan perintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita ketika sedang menghadapi masalah, kita justru lari meninggalkan masalah, kita menghindar dari masalah dan bukan menyelesaikannya. Kunci keberhasilan Ishak yang ketiga sehingga dia diberkati oleh Tuhan adalah taat dan percaya kepada firman Allah. Kejadian 26 ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sama seperti Abraham yang taat kepada firman Allah, demikian juga Ishak melakukan yang sama. Dan pada akhirnya Ishak pun diberkati oleh Tuhan. Taat pada firman-Nya, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan menjanjikan berkat 100 kali lipat. Berkat yang dimaksud adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia.
Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Hiduplah di dalam Kristus. Jangan pernah lari dari masalah, tetapi hadapi masalah yang ada. Taat dan percaya kepada firman-Nya, pegang teguh janji Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Maka ketika kita mau diberkati oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati Ishak, maka mari kita taat dan percaya kepada firman Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh kehidupan kita dengan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, dan mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita pun akan menikmati segala berkat anugerah Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.